Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang dan selamat bertemu dengan saya ini di channel Rini Widi. Kali ini saya akan menginformasikan tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk acara ngaras dan siraman. Oke sahabat, kenapa saya mau membuat video ini? Karena selama ini banyak para calon pengantin dan juga keluarganya yang bertanya-tanya, Bu Rini, nanti alat-alat apa saja yang harus saya siapkan kalau acara ngaras dan siraman? Nah, dengan informasi ini sedikit memberikan gambaran kepada calon pengantin dan juga keluarga tentang alat-alat apa saja yang harus disiapkan. Dan ini, alat-alat ini yang biasa digunakan oleh Rini Widi ya, karena kalau yang lain mungkin ada yang berbeda juga, dan itu boleh-boleh saja. Satu, yang harus dipersiapkan 2 buah handuk kecil. Yang biasa saya gunakan biasanya handuk kecilnya yang satu berwarna putih, yang satu berwarna kuning. Karena kedua-duanya itu mempunyai filosofi. Handuk kecil berwarna putih biasa digunakan untuk ngeras kepada ibunda, karena putih adalah lambang kesucian, lambang cinta kasih seorang ibu yang tidak pernah putus. Kuning biasa dipakai ngaras kepada ayahanda, karena kuning itu lambang kemuliaan, lambang keagungan. Bapak adalah kepala keluarga yang harus diagungkan, yang harus dihormati oleh putrinya dan juga tentu saja istrinya. 2. Parfum. Parfum digunakan nanti setelah aras ya, untuk disemprotkan ke telapak kaki ayah dan bunda. Filosofinya adalah sebagai seorang anak hendaknya untuk bisa membawa nama baik keluarga, mengharumkan keluarga, mengangkat harkat derajat keluarga. 3. Lilin atau pelita. Orang lain ada yang menggunakan pelita dengan 7 sumbu ya. Kalau saya biasanya lebih praktis menggunakan lilin saja dengan lilin yang ukuran lebih besar. Ini lilin nanti dibawa oleh ayahanda ketika akan ngecakin arisan. Ini mengandung filosofi bahwa seorang ayah itu selalu memberikan penerang, nyaangan jalan anu jadi anak ya, memberikan pelita, memberikan cahaya, memberikan penerang untuk kebaikan anak. 4. Air dari 7 sumber mata air, atau sekarang lebih praktis dari 7 air kemasan ya. Maaf saya sebut merek, misalnya Aqua, Amides dan lain-lain. Ini kenapa harus dari 7 sumur atau 7 sumber mata air? Ini mengandung filosofi bahwa 7 itu angka yang keramat. 7 hari dalam seminggu, 7 lapis langit dan bumi, 7 tahapan surga dan neraka. Jadi ini juga kita siapkan air dari 7 sumber mata air. 5. Sinjang disiapkan juga 7 buah ya. 7 buah sinjang. Ini sinjang lambang kehidupan. Waktu urang lahir dibungkus ku sinjang, waktu urang pupus dirurup oke ku sinjang. Enten ieu sinjang lambang kehidupan. 7 siki disayogikeun. Nah, oke sahabat, kalau tadi 7 sinjang ya untuk nanti diduduki oleh calon mempelai, ada juga 1 pangais. Nah ini mah sinjang khusus untuk ngais ya. Ada sinjang pangais khusus yang berbeda motifnya dengan sinjang-sinjang yang tadi disiapkan. Oke, jadi harus disiapkan juga 1 buah pangais. 7. Yang tidak kalah penting harus disiapkan adalah
bunga. Yang pertama adalah bunga melati ya. Selain nanti digunakan untuk tabur, juga digunakan untuk nih baju melati ketika siraman. Contohnya ada di sini. Oke? Melati adalah lambang atau filosofinya adalah sebagai seorang anak, kita itu harus dapat mengharumkan, membawa nama baik keluarga. Selain melati, biasanya disiapkan juga bunga mawar. Ada bunga mawar merah dan ada bunga mawar putih. Bunga mawar merah adalah lambang keberanian. Seorang calon mempelai wanita berani, kuat untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, mendampingi suami tercinta. Sedangkan bunga mawar putih itu lambang kelembutan hati. Jadi di balik keberaniannya untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga tercermin kelembutan hati seorang wanita. Yang ketiga adalah kenanga, ya. Kenanga itu simbol ketenangan jiwa. Ketika kita mencium wangi kenanga, betapa hati kita menjadi lebih tenang, lebih tentram. Jadi biasanya disiapkan 3 buah bunga tersebut: mawar, melati, dan kenanga. Oh, mau ditambah dengan bunga yang lain? Ya silahkan, tapi cukup dengan 3 warna itu juga sudah bagus dan sudah melambangkan 3 simbol yang sudah tadi saya sebutkan. 8. Alat selanjutnya adalah 1 buah gunting. Nanti akan digunakan untuk tahalul. Setelah rangkaian acara siraman selesai, maka ujung rambut calon mempelai akan digunting oleh ayah dan bundanya. Mengandung filosofi bahwa semua sifat jelek yang ada pada diri calon mempelai ini akan segera dibuang, dipendam, dikubur, dan akan terlahir jiwa raga calon mempelai yang benar-benar istiqomah, qanaah, sabar, dan solehah. 9. Tak kalah pentingnya adalah menyiapkan 2 buah bokor seperti ini. Sudah berisi air dan bunga. 1 bokor itu digunakan untuk ngaras nanti, dan 1 lagi biasanya diberikan kepada calon mempelai pria untuk digunakan siraman juga oleh calon mempelai pria. 10. Yang harus disiapkan berikutnya adalah 7 buah gelas-gelas kecil ya, untuk 7 air dari 7 sumber mata air tadi. Jadi dimasukkan ke dalam gelas-gelas kecil itu. 11. Oke, apalagi nih Bu Rini yang harus disiapkan? Tentunya yang paling utama juga nih, 1 buah gentong siraman lengkap dengan siwurnya. Seperti ini. 12. Nanti setelah siraman ada prosesi abdas ya, atau wudhu atau toharo. Nah, airnya itu biasanya dari air kendi. Jadi tentu saja alatnya yang harus siapkan 1 buah kendi, atau biasa juga diganti dengan 1 buah teko. 13. Untuk menambah cantik penampilan calon mempelai ketika siraman, siapkan juga baju siraman ya. Baju siramannya biasanya banyak yang memilih tuh, kalau di paket Rini Widi nih banyak yang memilih warna pink atau warna hijau. Kita siapkan juga ada warna BW, warna gold, warna abu ya. Senada dengan kerudungnya, dengan mansetnya, dengan brokatnya, dengan sinjangnya juga ya. Lengkap dengan kimono, dengan handuknya juga. Nah, itu harus dipersiapkan dengan optimal supaya ketika siraman itu calon mempelai juga kelihatan sangat cantik. Yang terakhir, sebagai ungkapan terima kasih dari calon mempelai dan keluarga, biasanya juga menyiapkan souvenir. Souvenirnya ada 7 souvenir
khusus untuk sesepuh yang menyirami calon mempelai, dan ada souvenir-souvenir lainnya untuk jamaah pengajian. Bentuknya seperti apa atau souvenirnya seperti apa itu relatif tergantung dari keluarga, tapi biasanya adalah barang-barang yang memang bisa bermanfaat banyak ya, seperti mukena atau handuk, kerudung dan lain sebagainya. Itu jadi jangan lupa menyiapkan souvenir juga sebagai ungkapan terima kasih calon mempelai kepada sesepuh dan kepada hadirin yang datang di acara ngaras dan siraman ini. Oke sahabat, demikian informasi yang telah Rini Widi sampaikan untuk alat-alat yang biasa digunakan untuk acara ngaras dan siraman. Jika sahabat mengambil paket ngaras dan siraman dari Rini Widi, maka alat-alat yang sudah tadi saya sampaikan, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, itu semuanya sudah disiapkan dengan cantik oleh Rini Widi. Karena itu bagi calon pengantin yang ingin ngambil paket ngaras dan siraman ke Rini Widi, silakan untuk menghubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol deh untuk harga dan sebagainya. Pokoknya bersahabat deh. Oke? Sahabat, oke, sampai berjumpa kembali di video Rini Widi yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Subscribe. Pokoknya itu ya. Dadah.